Yang terhormat Ustadz Dr. Rokrizal Eka Putra yang sudah hadir di depan kita semua. Yang kami hormati Direktur Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta pengajian dari guru dan karyawan yang sudah hadir pada tempat ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Yang kedua, marilah kita panjatkan salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita awali pengajian pada siang hari ini dengan melafadzkan Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah berada pada hari keberapa Ramadan ini? 8 ya. Sudah 8 Ramadan, alhamdulillah kita masih bisa diberikan kenikmatan, kemudahan untuk selalu menambah pengetahuan dan menambah ilmu kita tentang ilmu-ilmu keagamaan. Tentunya pada siang hari ini kita sudah kedatangan Ustadz Dr. Rokrizal Eka Putra yang insya Allah akan membersamai kita mengisi pengajian pada siang hari ini dengan materi motivasi beribadah. Nah, nanti berkaitan dengan peningkatan ibadah, baik itu ibadah wajib ataupun ibadah sunnah di bulan Ramadan ini, nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Rokrizal Eka Putra. Nah, sebelumnya akan saya bacakan biodata dari beliau. Nama lengkap Dr. Rokrizal Eka Putra. Tempat tanggal lahir Sumatera Barat, tanggal 16 bulan 10, 1973. Alamat di Magua Harjo, Depok, Sleman. Nomor HP 0899 2282 617. Untuk riwayat pendidikannya, S1 beliau menamatkan di Al-Azhar University di Kairo. S2 di UIN Jakarta, S3 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pekerjaan saat ini beliau menjadi dosen di UIN Sunan Kalijaga dan dosen di UAD. Untuk pengalaman organisasi, beliau saat ini sebagai sekretaris Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pesan untuk kita semua, tetap istiqomah di Muhammadiyah. Ya, langsung saja kepada Ustadz Rokrizal kami persilahkan. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dal yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Keluarga besar Madrasah Mu'alimat Yogyakarta, seluruh asatizah, musyrifah dan muazzaf ya yang ada di sini. Pertama, kita bersyukur Allah masih memberikan kita usia sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan yang mulia ini, ketika banyak saudara-saudara kita yang dipanggil Allah sebelum bertemu dengan bulan suci Ramadan. Makanya maksimalkan Ramadan ini ya. Anggaplah Ramadan ini terakhir buat kita. Tahun depan nggak ada Ramadan lagi karena sudah perang dunia ketiga. Walaupun Indonesia nggak ikut ya. Indonesia tuh kelas dunia agak sulit ya. Piala dunia nggak pernah ikut gitu. Apalagi perang dunia itu ya. Ya makanya mungkin tahun inilah terakhir kita berRamadan sebelum perang besar nanti. Salam dan salam juga kita persembahkan kehadiran Ibu besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan dua warisan bergatu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baiklah,
izin dulu ya, saya nanti menyampaikan 30 menit saja. Habis itu nanti kita kalau ada pertanyaan ya, syukur-syukur nggak ada itu. Boleh nanti pakai kertas ya, nanti dibacakan sama Mbak Leli. Saya memulai kajian ini dengan hasil penelitian karena saya tuh suka melihat hasil penelitian orang. Padahal saya nggak suka meneliti gitu loh. Kalau nggak dipasar sama kampus saya nggak neliti. Tapi kalau hasil penelitian saya suka. Sesuatu kalau nggak riset itu kan ujung tombak ilmu pengetahuan ya, di kampus itu riset nomor 1 itu. Tanpa riset ilmu tidak akan berkembang. Nah apalagi saya suka kalau penelitinya tuh orang bule gitu ya. Orang bule. Kalau Pak Le nggak begitu suka saya. Senangnya bule gitu. Ini untuk penelitian bukan yang lain ya. Tentang puasa saya menemukan 4 penelitian tentang puasa. Semuanya orang bule gitu. Satu orang Jepang gitu. Tentang puasa, penelitian pertama yang dilakukan oleh Daniel James Goleman. Dia seorang psikolog dari Inggris. Psikologi ya. Mungkin yang banyak membaca buku psikologi sering mendengar nama Daniel Goleman itulah kira-kira. Dia membuat penelitian tahun 95. Ini tentang apa ya? Kita kaitkan dengan puasa. Sebenarnya hanya karakter saja penelitiannya. Tahun 95 Daniel Goleman melakukan sebuah penelitian. Anak 4 tahun dia panggil ke sebuah ruangan, disiapkan meja dan kursi. Lalu di atas meja dia siapkan roti, mungkin donat kali ya bahasa kitanya. Kalau di barat donat itu kan jangan ya, donat ya, donat. Kue donat. Jangan diapa-apain gitu. Donat. Lalu Daniel bilang begini sama anak-anak itu, satu-satu dibawa masuk ke ruangan itu. Nak, ini ada roti di atas meja. Bapak mau keluar sebentar gitu. Kalau kau makan roti ini silakan, halal thayyibah. Tapi kalau kau nggak makan, sampai bapak datang lagi, kamu dapat hadiah satu roti lagi yang lebih enak. Misalnya kue bolu gitu ya. Jogja. Itu aja kok tes yang sederhana. Ngetes karakter ya. Setelah mereka dites satu-satu, ternyata hasilnya 10 anak itu 7 makan roti langsung. 7 makan roti. Yang 3 tidak. Nah, monggo Bapak Ibu ya, kita berimajinasi kalau kita dites begitu, makan apa tidak itu loh. Kalau saya makan, gurunya datang saya minta lagi ya. Nanti berbeda karakternya. Ternyata 7 anak makan langsung, salah nggak? Enggak. Kan disuruh. Nah ada 3 anak yang tidak makan gitu loh. Dia rela menahan seleranya dengan harapan gurunya datang bawa roti yang lebih enak. Udah selesai penelitian. Akhirnya setiap tahun diteliti oleh Daniel ini perkembangan kejiwaan anak-anak yang itu. Sampai mereka berusia 18 tahun. Lihat ya, penelitiannya 14 tahun loh. Orang bule itu peneliti serius ya. Kalau Pak Le 1 bulan skripsi jadi ya. Bertahun-tahun mereka meneliti itu, luar biasa. Karena dananya juga banyak kali. Indonesia ada mepet banget, udah pajak lagi. Beli pertamax aja nggak cukup ya. Nah, sampai mereka usia 18 tahun, ternyata karakter anak yang makan langsung dengan yang tidak makan langsung itu berbeda. Anak yang makan roti langsung tumbuh menjadi anak yang agresif. Bapak Ibu yang pernah belajar psikologi, ada agresif, asertif, non asertif gitu ya. Agresif itu kira-kira mau menang sendiri gitu ya. Ingin menjadi pusat perhatian di sebuah komunitas. Kalau rapat usul dia doang yang pengen didengerin gitu loh. Biasanya anak tunggal sama anak barep ini agak agresif, agresivitas emosionalnya. Jadi anak yang makan roti langsung lebih agresif. Akademiknya tidak begitu menonjol dan tidak bisa bekerja sama dalam tim kecuali dia jadi ketua. Ini agresif. Sedangkan anak-anak yang tidak makan roti langsung tumbuh menjadi anak yang asertif.
Saya ngajar asertif agresi itu sampai 2 pertemuan sama mahasiswa ya. Dan ada kuisnya. Orang bule itu asertif secara kultural. Orang kita biasanya agresif dan non asertif. Misalnya ya, kita kos di kamar ini, mau belajar, ternyata kamar depan itu berisik gitu ya, atau dia nyetel musik kenceng banget gitu loh. Kalau orang asertif, orang bule, dia langsung negur itu. Ketuk pintu, maaf saya besok mau ujian gitu. Kalau kita lebih agresif, kita lempar pintunya pakai sendok apalah gitu ya. Biasa orang kita begitu. Atau kita non asertif, kita cari tempat lain. Saya sering memberikan contoh kepada mahasiswa. Asertif ini, misalnya kalian pulang ke Jawa Timur, sampai Ngawi, mobil berhenti, naik bis di terminal, lalu kita turun, beli minum dan ngelempengin tulang belakang itu lah. Begitu kita naik bis, kursi kita didudukin orang. Kalau ibu-ibu hamil nggak ada masalah ya. Yang duduk cowok lagi. Ada tato kupu-kupu di sininya gitu. Nah, bagaimana reaksi kita? Kalau orang non asertif, dia diam saja, malas ribut. Ya udah saya berdiri aja deh sampai Surabaya itu. Itu dalam pengembangan kepribadian itu nggak bagus. Kalau orang asertif, dia perjuangkan haknya, tapi tidak melanggar hak orang lain. Mas, maaf itu kursi saya gitu. Saya tadi cuma turun beli minum. Kalau mas nggak pindah, saya turun lagi beli bensin gitu. Itu agresif nggak boleh itu. Kalau saya gitu. Mungkin dia nggak tahu dikiranya kursi kosong loh. Ya, maaf, saya pikir kursi kosong, ternyata bencong. Kalau dia bencong, pukul saja, pukul langsung aja, nakal. Nah, kembali ke penelitian kita, 3 anak yang tidak makan roti, asertif, akademiknya menonjol, dan bisa bekerja sama dalam tim. Apa hasil penelitian 14 tahun itu? Daniel Goleman menulis di jurnalnya ya, orang-orang yang bisa menahan emosi, lapar termasuk emosi ya. Orang-orang yang bisa menahan keinginan termasuk syahwat, itu adalah orang-orang yang sukses dan unggul. Itu tulisannya. Penelitian 14 tahun itu. Memang nggak ada hubungan dengan puasa sih ya. Cuma kita gatok-gatok kemauan. Ternyata puasa itu justru mengajarkan kita seni menahan diri. Bagaimana puasa mengajar kita seni menahan diri? Kita dilatih menahan dari sesuatu yang halal, supaya yang haram bisa kita tinggalkan. Kita beli beras ya, kebetulan saya pegawai, gaji saya seperti proklamasi ya, ditunggu dengan seksama, habis dalam tempo sesingkat-singkatnya. Proklamasi sama nggak? Gaji proklamasi itu ditunggu dengan seksama, habis dalam tempo sesingkat-singkatnya. Tanggal 5 istri saya sudah nanya cadangan itu. Saya beli beras, beli ayam, karena saya dari Padang ya, walaupun saya petang ya, tapi asli saya Padang. Saya rendang tuh ayam, ya. Saya ini kalau gelap wajar lah. Saya dulu sanawiyah, 14 kilo naik sepeda jam 12 siang, bayangkan Bu. Karena pagi dipakai oleh PGA, gedungnya masih minjem dulu. Jam 1 baru saya sampai sore gitu loh. Dari rumah saya setengah 12, kebayang gak Bu? Naik sepeda setengah 12, panas di atas kepala itu loh. Jadi kalau saya sekarang agak jadi pembalap, wajar lah itu ya. Pembalap itu maksudnya pemuda berbadan gelap. Lalu saya masak beras, nasi, ayam, saya rendang, karena saya suka rendang ya. Itu kan halal buat saya. Tetapi Allah melatih kita di puasa menahan dari sesuatu yang halal, supaya yang haram jangan kita dekati. Istri kita halal buat kita. Ada yang belum nikah? Kalau ada yang belum nikah, saya kasih pantun ya. Oh ya, Mbak Leli belum ya? Saya kasih pantun. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian.
Cakep dong. Apalagi kita bilang cakep kalau nggak pantun tuh. Kalau pengen bilang cakep, pantun aja. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Cepat-cepatlah ke penghulu daripada sahur sendirian. Ya. Nggak enak sahur sendirian ya. Sering lewat imsak. Ya. Bapak Ibu, Pak A.R. Fahrudin itu sering sama dengan Rasulullah ya. Jadi tugas direktur mu'allimat bukan hanya ngurusin ini, ngurusin anggotanya juga. Rasulullah kalau ada sahabat beliau yang belum menikah tuh beliau tanya loh, kenapa belum nikah gitu loh. Dan beliau carikan jodoh kalau ada masalah. Ingat cerita Julaibib ya, sahabat Rasulullah belum nikah, dicarikan jodoh sama Rasulullah. Pak R. Fahrudin begitu juga. Ada dulu aktivis IMM, nggak tanpa nyebut nama, pasti kenal semua kalau sebutin nama, nggak enak saya. Beliau pernah dipanggil sama Pak R. Duk, usia berapa? 29 Bu ya. Belum nikah? Belum. Nopo? Belum ada calon. Dicarikan sama Pak R. Sekarang anaknya udah 5. Jadi nanti Mbak Leli tanya Bu ya, kenapa belum nikah gitu kan? Nanti sore, cepat amat. Perlu apa? Oke, kembali ke tulisan kita. Allah kalau nikah ya kan istri kita halal buat kita nggih, karena kita nikah secara syar'i ya. Saya terima nikahnya dengan seperangkat alat sholat hutang gitu. 300 aja pakai ngutang, modal apaan sih itu nikah ya. Tapi kan halal buat kita istri kita. Kita bisa menahan dari yang halal. Seharusnya yang haram yang bukan istri kita ya, itu bisa kita tinggalkan gitu. Yang halalnya bisa kita ditahan. Tapi Pak Ustadz, setan itu kan menggoda yang haram bukan yang halal. Nah, iya, ya setan emang kerjanya begitu kok. Nggak mungkin dia merayu di yang menggoda di yang halal. Wah, istri ente sore ini cakep banget loh itu. Mana hujan, ayo enggak. Malah setan menggoda, wah di kampung ente ada janda baru kayaknya gitu. Itu setan itu. Namanya Mahmud Abbas gitu loh. Mamah muda, anak baru satu ya. Mahmud Abbas. Nah, setan di situ, makanya butuh kekuatan la'allakum tattaqun. Jangankan kita manusia apa nggih? Para nabi saja seharusnya kan setan mundur. Nabi nggak mempan, tapi setan tetap maju. Waktu Ibrahim nyembelih Ismail, Nabi Ibrahim, ente waras, anak disembelih, belum pernah kejadian kata setan. Itu lempar sama Ibrahim pakai batu, nggak kena kata ya. Balik lagi dia, digoda lagi. Bahkan Nabi Adam saja loh ya, yang nenek moyangnya para nabi dan rasul, goyang loh digoda sama sama iblis. Iblis itu nama aslinya Azazil ya. SPDI. Nggak pakai gelar dia. Apa kata iblis sama Adam? Dam, Yazil kan berdua itu kan teman itu. Jadi iblis tuh jelek-jelek begitu alumni surga, hati-hati loh ya. Makanya kalau reuni sama Adam, wah. Dam kata iblis, ada apa Zil? Ente tahu nggak kenapa saya diusir dari surga? Nggak tahu sih kata Adam. Tapi viral di TikTok ente sombong tuh. Ente kebanyakan nonton lah kata iblis. Enggak kata iblis, ente salah tonton. Saya diusir Allah dari surga karena nggak mau makan buah khuldi. Tahu nggak ente artinya khuldi kata iblis? Ini cara iblis memutarbalikkan fakta loh ya. Khuldi itu dam artinya khalidina fiha abada, kekal di dalam surga. Tapi Allah melarang saya makannya kata Adam. Gimana Zil? Itulah kuncinya Dam. Ente itu mau diturunkan Allah ke bumi, baca dong Al-Baqarah 30. Iblis hafal Quran.
Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jantah ente di bumi Dam, kata iblis. Tapi saya kasih tahu loh Dam, bumi itu enggak enak, panas. Ente nanti divaksin loh di bumi. Minyak goreng mahal loh. Di booster ente nanti. Ente jual tanah saja harus pakai BPJS gitu loh. Kata iblis sama Adam. Adam protes no. Apa hubungannya tanah sama BPJS? Ya nggak tahu, kata iblis. Mungkin mereka lebih iblis dari saya itu. Oh ini direkam ya? Nanti iblis marah. Makanya Adam, ente di surga aja, nggak usah contoh saya. Caranya makan buah itu. Tapi Allah ngelarangi, kata Adam, supaya ente nggak di surga. Soalnya iblis itu benar juga sih. Adam tuh makan nggak makan tetap ke bumi loh, benar nggak? Karena memang jatahnya di bumi. Kenapa Allah larang Adam makan buah khuldi? Karena Allah tahu Adam akan memakannya. Wah, ini filsafatnya tinggi ya. Kalau siang-siang nggak usah filsafat, pusing lah. Ntar habis buka nggak apa-apa deh. Adam ragu, ente kebanyakan mikir, kata iblis. Botak ntar pala ente. Dia datang ke Hawa. Hawa, kamu tahu nggak? Ente kan istrinya Adam. Iya. Kok nggak ngundang-undang sih dulu nih? Ente itu jatahnya di bumi, kata iblis. Tapi mau makan saja di bumi, ente nanam padi dulu, panen dulu 4 bulan, lalu digiling pakai mobil helikopter tuh loh, nanti ente masak, listrik mati gitu loh. Enakan di sorga Hawa, GoFood doang, kata iblis. Ente pesen datang makanan. Oh iya, kata Hawa cepat tergoda ya. Ini bukan menunjukkan bahwa perempuan tuh gampang tergoda ya. Tapi ceritanya memang begitu ditafsir. Hawa tergoda, dimakan sama Hawa. Bagaimana supaya saya di sorga terus? Ya makan ini, kata iblis. Yaudah pesen 2, kata Hawa. Gak usah dilanjutin ceritanya. Pokoknya dimakan sama Hawa. Melihat Hawa makan, Adam yang tadi ragu, yakin makan juga Adam gitu. Jadi nun sewu ya, laki-laki itu memang sulit untuk ditipu ya. Karena dia penipu tuh. Nah ini ceritanya. Ada sebuah penelitian juga dari Dr. Aisyah Dahlan. Ini menunjukkan ya, mungkin Bapak Ibu pernah nonton videonya, saya ulangi. Otak laki-laki perempuan berbeda ya. Kita ada otak kanan, otak kiri. Dan di antara otak kiri kanan itu otak tengah. Ini misalnya otak tengah ya. Nah, penghubung kanan kiri kan cocok ini, otak kanan, otak kiri. Otak tengah perempuan itu lebih tebal 30%. Sedangkan otak laki-laki lebih tipis. Ya. Apa efeknya? Laki-laki kalau emosional beda dengan perempuan. Laki-laki kalau emosional yang diserang cuma otak kanan, otak kirinya nggak diserang. Makanya laki-laki sedih sama perempuan beda ya. Laki-laki kalau sedih dia masih bisa balas WA, makan, minum, ngopi, masih bisa. Ya, karena otak kirinya tidak diserang. Tapi kalau perempuan lagi sedih, kiri kanannya diserang. Makanya perempuan tuh kalau sedih nggak bisa makan, minum, balas WA, nggak bisa dia. Nangis saja kerjanya itu. Iya, betul. Dan kalau otak kanan kirinya sudah diserang, dia tidak bisa berpikir logis gitu loh. Makanya perempuan suka dipuji ya. Makanya kalau nanti punya pasangan bapak ya, seringlah memuji istri. Bohong dikit nggak apa-apa. Loh, baca dalam kitab ya, bohong dalam memuji itu dibolehkan. Misalnya, istri saya kan orang Klaten ya, orang Jawa, saya orang Padang gitu. Kami tergabung di organisasi Persija ya, Persatuan Suami Sumatera Istri Jawa. Kalau suaminya Sumatera, istri Jawa tuh bagus. Sebab orang Sumatera tuh keras, orang Jawa lembut. Tapi kalau suaminya Jawa, istrinya Sumatera, nggak usah dibahas. Orang penak ya. Istri saya dulu pertama nikah belajar masakan Padang, kan dia orang Jawa nggak bisa. Kayaknya dia sungguh-sungguh banget belajar gitu loh.
Nah pas saya disuguhin hasil masakannya, ya nggak sebagaimana masakan ibu saya gitu loh. Cuma kan boleh saya berbohong. Enak nggak mas? Oh enak dek, tomar kotok gitu loh. Besok masak lagi nggak? Nggak usah. Catering aja deh, catering. Kan boleh. Oh perempuan tuh senang dipuji. Walaupun tahu dia bohong loh. Perempuan tuh begitu pak. Kalaupun dia tahu kita bohong, tapi dia tetap senang gitu loh. Karena dia ketika emosi itu otak kanannya nggak jalan gitu loh. Sebelum pernah lo ketemu cewek secantik kamu, pada bohong loh itu, tapi tetap melayang gitu loh. Makanya perempuan tuh nggak boleh jalan sendirian, nyasar nanti. Kita ngomong apa tadi dek? Oh penelitian. Oh otak kanan kiri ya. Tapi laki-laki perempuan punya kelebihan bu, karena otaknya seimbang, dia bisa melakukan banyak pekerjaan dalam satu hal. Pernah nggak senam otak gini? Nah ya. Perempuan nggak usah, karena otaknya udah seimbang. Makanya dia bisa banyak pekerjaan dalam satu waktu. Sambil menyusukan anak, dia bisa goreng telur, balas WA, kakinya ngepel lantai gitu loh. Bisa. Kalau bapak-bapak nggak bisa loh. Bapak tuh otaknya tipis, dia hanya bisa satu pekerjaan, nggak bisa nyambi bapak itu. Bener nggak secara Al-Quran? Kita buktikan ya. Sewaktu Yusuf digoda Zulaikha, tergoda nggak Yusuf? Ayo jawab. Tergoda nggak Yusuf? Tergoda. Yusuf ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Surat Yusuf ayat 24. Jadi Yusuf juga tergoda ya. Cowok ya normal ya, dirayu terus sama Zulaikha, istri seorang menteri, cakep gitu ya. Ya Yusuf juga tergoda ya. Dalam Al-Quran, laqad hammat wa hamma biha walau la ra'a, kalau beliau tidak melihat tanda dari Allah terjadi perbuatan itu. Jibril turun saat itu. Yusuf mundur, dilarang parkir kata Jibril. Bukan bini lo. Akhirnya Yusuf mundur. Ada Jibril daripada digampar tuh. Kalau kita kan nggak sampai ke situ, nggak ada Jibril turun kalau kita udah begitu. Nah makanya jangan coba. Nah, sewaktu tidak terbukti Yusuf bersalah, apa kata suaminya? Kitfir. Istriku, kau salah, tobat kau sama Allah. Yusuf, walaupun ente nggak salah, tapi berita itu jangan disebarkan ya, nanti saya malu. Ya deh kata Yusuf, kebetulan kota saya juga habis. Walaupun ditutup Yusuf, ini kita lihat otak perempuan ya, ternyata berita itu tetap nyebar loh. Teman arisan Zulaikha pada tahu. Apa kata mereka? Rawadatuhu dalam bahasanya. Ternyata Zulaikha cintanya nggak berkelas, naksir sama pembantu gitu. Lama-lama merah kuping Zulaikha, dikiranya cintanya nggak berkelas. Makanya dia ingin membuktikan cintanya berkelas, diundanglah teman arisannya makan. Ini cara membuktikan otak wanita ya. Dikasih makan, setelah makan dikasih buah sebagai cuci mulut. Jadi kalau ada orang mengatakan makan buah nggak cocok habis makan, zaman Yusuf begitu ya, habis makan baru makan buah. Walaupun tujuannya untuk membuktikan cintanya berkelas, dikasih pisau gitu ya. Begitu mereka mau ngupas seperti apel dalam tafsir itu, Yusuf disuruh lewat. Yusuf sini kau, dia kan budak. Ada apa tuan? Lewat ke depan mak-mak itu. Mak-mak sen kanan belok kiri itu. Sen kiri dia lurus. Raja jalanan dilawan dulu. Lewat ke depan mak-mak itu. Lewatlah Nabi Yusuf. Saking gantengnya Nabi Yusuf, apa kata mereka? Mahaza basyaron. Ini bukan manusia. In huwa illa malakun karim. Ini malaikat. Bayangkan ya, mata mereka terbelalak, tangan mereka masih begini. Kan bisa dua pekerjaan sekaligus dah. Sampai tangan mereka luka. Kalau bapak-bapak terbelalak, tangannya lemah. Wah, cakep benar gitu loh. HP-nya jatuh itu. Nah, beda laki-laki perempuan. Begitu mereka luka, Zulaikha langsung keluar untuk membuktikan cintanya. Sekalian berani kalian ngerasain saya, kata Zulaikha. Kalian sekali saja ketemu Yusuf, keluar biji mata kalian. Saya tiap hari ketemu Yusuf, mana tahan saya, kata Zulaikha. Oh, pantas saja ente selingkuh gitu loh. Karena cakepnya Nabi Musa gitu ya. Dalam cerita itu cuma kita tidak bisa menggambarkan ya cakepnya seperti apa itu. Tapi yang jelas
ibu-ibu perdana menteri itu terbelalak dengan ketampanan Yusuf gitu. Makanya sekarang banyak istri-istri hamil baca surat Yusuf. Apa hubungannya sih saya bilang? Itu mah cerita itu loh di Al-Quran. Ya biar ganteng Ustaz. Ya nanti kalau nggak ganteng terima aja gue bilang. Nah, jadi kesimpulan kita tadi ya, penelitian tadi, orang-orang yang bisa menahan istri kita halal buat kita, gitu, tapi kita tahan. Ya. Ada dosa besar ya dalam Islam itu. Takhbib, ini jarang dibahas ini, takhbib. Silakan rujuk dosa besar. Itu adalah seorang perempuan juga bisa kayak gitu. Seorang laki-laki yang merayu seorang perempuan yang sudah punya istri, akhirnya dia berubah sikap kepada suaminya gitu. Itu takhbib gitu. Kalau habun kan cinta ya, hubun. Tapi kalau pakai kha, man khabbaba kata Rasulullah, akhahu falaysa minna kata Rasulullah. Siapa yang mentakhbib saudaranya tidak termasuk golonganku kata Rasulullah. Ya jahat ya. Tapi ada cowok yang paling jahat itu di dunia. Apa? Ketika dia merayu istri orang, ya dia sudah tahu dia punya suami, masih dirayu gitu. Sampai mereka bercerai. Setelah itu dia nikahin suaminya gitu. Itu paling jahat dia tuh. Jahat dah. Udah cerai dia nikahin suaminya. Ternyata hombreng. Oke. Apa makna puasa? Seni menahan diri. Kalau Allah belum memberikan kita rezeki punya rumah, ngontrak saja. Saya di Jogja tuh 9 tahun saya ngontrak. Enggak ada orang menghina saya. Tinggal di mana Pak? Ngontrak. Hina banget hidup Bapak, enggak ada gitu loh. Biasa aja ngontrak kok. Setelah punya rezeki, baru saya beri tanah, walaupun kecil ya, 120 meter kecil itu. Ukuran satu rumah tok. Baru saya bangun rumah saya tahun 2010. Sampai sekarang belum selesai juga bangunnya. Kalau Indra Kents enggak, Bu. Kalau Indra Kents kan rumahnya 30 M ya. Saya hitung rumah saya juga 2 M ya. Maksudnya 2 kali minjam. 2 M ya. Kok gak jadi-jadi juga sampai sekarang ya. Oh, rumah kecil, siapa yang belum pernah ke rumah saya? Rumah saya kecil, Bu, guling-guling aja udah penuh. Ya 120 berapa sih gitu loh. Nah, kalau belum punya rezeki, jangan kita korupsi hanya untuk mendapatkan sebuah rumah. Jangan riba, jangan mencurilah, kira-kira begitu ya. Nah, ini kan menahan diri. Kalau belum punya duit beli mobil, naik motor aja. Kita aja naik motor kok tadi. Ya. Jangan sampai kita tergoda untuk memiliki itu dengan cara yang Allah larang. Gitu. Sampai kapan menahan? Anak kecil tadi bisa loh menahan tidak makan roti sampai gurunya datang ya. Kita puasa ada masanya loh, yaitu maghrib. Jadi tahanlah sampai maghrib. Hidup juga begitu. Tahanlah keinginan kita kalau belum rezekinya. Sampai kapan? Maghrib. Apa maknanya maghrib? Ajal. Begitu ajal kita sampai, Allah nanti akan membawa kita ke surga. Mau rumah 10 tingkat nanti ada gitu loh. Mau mobil nggak pakai pertamax bisa nanti. Tapi sabar. Hidup ini nggak lama loh. Ini tahun depan kan sudah perang dunia ya. Bapak Ibu coba perhatikan di media sosial. Orang Indonesia tuh kayaknya lebih mendukung Rusia daripada Ukraina ya. Ayo semangat Putin, ura itu. Saya rasa saya memaklumi kenapa orang Indonesia suka Putin, termasuk saya juga lah. Karena ada keterwakilan emosi. Dalam ilmu psikologi itu ada keterwakilan emosi. Kita marah sama Israel gitu loh. Ternyata Putin itu benci Israel gitu. Jadi kita terwakili emosi kita. Tugu Holocaust ya, pembunuhan Yahudi oleh Nazi Jerman perang dunia kedua, itu dirudal sama Putin. Marah orang Israel sedunia. Di Ukraina tuh banyak orang Israel. Presidennya aja Yahudi tuh. Zelensky itu kan keturunan Yahudi. Kakeknya dulu 4 orang, yang 3 dibunuh sama Nazi. Selamat 1 orang, itu kakeknya Zelensky. Jadi Putin ini mewakili emosi kita. Wahai Ukraina, dunia, apa yang dirasakan sekarang oleh Ukraina, saudara kami Palestina sudah 70 tahun yang merasakan. Sekarang kalian ketakutan, nggak punya kerjaan, makan susah, rumah diusir kalian dari rumah kalian karena dirudal sama Putin. Saudara kami Palestina sudah merasakan 70 tahun yang lalu. Mana Amerika? Menang baik ente sebenarnya. Kenapa nggak disangsi itu Israel? Yang kedua, Putin itu kayaknya agak pro-Islam dibandingkan presiden Eropa lainnya. Nggak boleh kalian menghina agama Islam, kata Putin. Nggak boleh menghina Nabi Muhammad. Masjid terbesar di Eropa itu di Rusia ya. Dan kemarin Putin agak keren itu. Dia bikin 17 negara yang nggak suka Rusia. Nomor 1 Amerika dong.
Amerika, Prancis, Inggris, NATO, negara NATO itulah. Tidak ada nama Israel. Orang nanya sama Putin, jawabannya keren banget. Presiden, kenapa Israel tidak masuk negara yang tidak bersahabat dengan Rusia? Apa jawab Putin? Keren banget Putin. Kata Putin, saya tidak tahu ada negara Israel. Bagi saya negara di sana itu cuma Palestina. Kan keren banget Putin itu. Saya nggak tahu di sana ada negara Israel gitu. Bagi saya Israel itu bukan negara. Ya negara di sana tuh Palestina gitu. Kan keren kan? Urah, semangat Putin ya. Padahal kalau perang dunia Bu, kita nih ambiar juga besok. Harga tuh udah pada naik besok. Ini pertama udah naik, ntar lagi pertalite. Ya, ibu-ibu yang ngurusin itu ya. Makanya saya bilang sama istri saya, nggak usah masak sekarang, belanja aja di warung. Kan dia yang goreng bukan kita tuh. Kalau kita goreng mah kebanyakan gasnya. Kalau beli kan selesai tuh. Oke, jadi nilai puasa tadi adalah seni menahan diri ya, supaya kalau memang belum ada rezekinya jangan dipaksain dengan yang haram ya. Sabarlah, nanti kalau sudah maghrib ajal datang kita dipanggil Allah ke surga. Mau pasangan kayak apapun nanti ada bidadari ya. Cakepnya jangan tanya deh, saya aja nggak bisa cerita gitu. Yang jelas bidadari itu cakep, patuh, putih. Saking putihnya bidadari, kalau dia minum kopi kelihatan kopi lewat sini itu loh. Ada nggak orang putih begitu? Nggak ada tuh. Kopi lewat. Transparan. Serem juga kali ya. Saya pernah berpikir loh Bapak Ibu, kenapa tubuh kita tuh nggak transparan aja ya? Sehingga kalau sakit kan nggak usah ke dokter, bisa kita lihat sendiri itu loh. Oh bisul ya enak kan? Oh jantung, tapi nggak tahu itu rezekinya dokter kali ya. Kita nggak bisa lihat, dokter bisa lihat pakai scan apa namanya? Enggak, kita di foto itu apa namanya? Ronsen. Ya. WSG mau hamil itu Pak. Ya. Nah, yang kedua, puasa mengajarkan kita keikhlasan tertinggi. Sebab satu-satunya ibadah yang tahu orang kita beribadah itu cuma puasa loh. Kalau ibadah lain orang tahu semua. Sholat tahu, apalagi haji. Diatarkan 7 RT, jemput 8 RW itu. Tapi kalau puasa, hari ini saya nggak puasa pun mungkin Bapak Ibu nggak tahu ya. Jadi satu-satu ibadah yang tahu kita beribadah itu cuma kita dan Allah itu cuma puasa. Apa maknanya? Keikhlasan tertinggi itu adalah ketika ibadah itu hanya Allah dan tahu, dan kita yang melakukan. Setelah Ramadan nanti, apapun amal kita, apapun kebaikan kita, nggak usah kita update status. Biasanya nulis di mana tuh? Story itu loh. Biasanya kok bisa 1 juz ya, hari ini kok nggak bisa ya? Itu termasuk itu. Ente ngasih tahu orang kalau ente 1 juz per hari gitu loh. Setan tuh pinter loh ngulek hati kita itu loh. Suami istri umroh gitu ya, foto di Ka'bah. Zaman saya dulu kuliah dibanting sama polisi itu kalau ketahuan kita foto itu loh. Ketahuan aja ada bis di hotel itu, dikejar sama polisi itu loh. Saudi kan mengharamkan foto. Tapi kami mahasiswa kan lebih pintar dari polisi. Nah, foto suami istri di Ka'bah sekarang gampang tuh, karena HP kan nggak boleh ditahan dah. Set gitu. Ya udah memorial nggak apa-apa. Tergoda memasukkan di Facebook. Tulisan di bawahnya doa. Ya Allah, terimalah umroh kami. Doanya begitu. Tapi hatinya biar orang tahu saya lagi umroh. Hilang pahalanya nanti loh. Kalau kebanyakan begitu nanti kita hilang. Di akhirat nanti nggak dapat pahala. Malaikat, mana pahala saya? Perasaan banyak itu dulu amal soleh di dunia. Habis kata malaikat. Kenapa? Ente kebanyakan update status itu. Tarawih update status, ngaji update status itu. Bantu orang update status. Sembunyikanlah dari mata manusia sebagaimana kamu menyembunyikan kejahatanmu. Ya, biar orang lain nggak tahu nggak apa-apa. Kalau dia tahu sendiri silakan. Ini cerita sering saya ulang ya di pengajian saya. Karena kejadian ini sudah lama. Saya menyembunyikan cerita ini dari istri saya terhadap orang paling dekat dengan saya. Sebenarnya masih banyak sih yang kebaikan, tapi kan ini contoh saja. Rumah saya di Pugeran. Kalau saya ngajar ke UIN itu lewat Selokan Mataram itu. Tahun 2004 saya baru nikah itu. Selokan Mataram itu kan sepi itu. Jangankan manusia, jin aja nggak lewat ya. Tahun 2004 itu. Tiba-tiba ada razia polisi.
Biasanya kalau di selokan razia, Babar Sari itu ada kemalingan biasanya tuh. Pokoknya kalau malam maling pasti polisi pagi-pagi razia itu. Saya lewat dong. Surat-surat saya kan lengkap walaupun belum lunas, yang penting kan lewat. 10 meter saya lewat, ada seorang mahasiswi IKIP ya namanya sekarang UNY. Dia jalannya agak banter itu, kenceng banget itu loh. Sambil nentang helm. Lalu hati saya berkata waktu itu ya, mungkin karena saya orang baik kali ya. Wah ini pasti kena cegat nih bocah sebelah. Saya samperin, kenapa dek gitu loh. Pertama dia dikiranya saya polisi ngejar dia, enggak. Kenapa dek? Lari terus, kenapa sebelah? Ya agak air matanya agak berlinang sampai nggak sampai nangis sih. Kalau nangis saya tampung dong. Kayak film India. Motor saya di apa Pak? Di apa namanya? Ditahan itu apa namanya? Bukan ditilang kita jalan. Disita. Motor saya disita polisi Pak, nggak bawa SIM, STNK, KTP. Saya lewat sini biar aman. Ternyata cegatannya di sini gitu. Ya itulah contoh nasib saya bilang. Adik mau kemana? Saya kos di Gejayan Pak gitu. Saya kan baru di Jogja waktu itu, nggak tahu Gejayan itu yang mana gitu loh. Ada nggak usah nangis, Bapak anterin ke Gejayan. Nah, dia ngasih, dulu kan belum ada Google Map ya. Sampai di Gejayan, itu kos saya Pak itu. Oh iya, ambil aja deh surat-suratnya gitu. Ya Pak makasih ya, dia lari aja. Saya setelah itu nggak tahu keluar dari Gejayan gitu loh. Karena saya masih baru di Jogja, mana Gejayan ini sebelah. Sampai muter-muter kali orang balik lagi Gejayan gitu. Sampai saya nggak ngajar jam pertama gara-gara menolong itu ya. Insya Allah perbuatan baik ya. Sampai hari ini saya nggak cerita loh sama istri saya gitu. Pada yang lain saya ceritakan gitu loh. Yaitu hanya belajar menyembunyikan kebaikan dengan orang yang paling dekat dengan saya itu. Ya bukan karena dia perempuan. Kalaupun cowok pada saat itu bantu nggak ya? Ya bantu juga dong. Gejayan nyongkos. Ya jadi keikhlasan. Jadi dua diajarkan oleh puasa. Pertama seni menahan diri. Yang kedua keikhlasan. Ciri orang ikhlas itu dua. Satu, semakin tersembunyi ibadahnya dia semakin sempurna. Ketika berdua tahajud dengan Allah, pernah nggak kita tahajud tuh mandi dulu, gosok gigi dulu, bersih, pakai wangi-wangian baru kita sholat. Kalau kita sholat depan Anies Baswedan, pernah kita diundang, nanti sholat tarawih di rumah saya kata Pak Anies. Wah kita bajunya super baik gitu, mandi dulu, wangi-wangian dulu gitu, cukur kumis dulu gitu. Nah kepada Allah bisa nggak kita seperti itu? Ketika sendirian hanya bersendirian dengan Allah. Itu ciri-ciri orang ikhlas ya. Yang kedua ciri orang ikhlas, orang tahu kebaikannya nanti kalau dia sudah meninggal biasanya. Begitu dia meninggal, oh banyak orang mengaku dulu bantu saya gitu ya. Itu biasanya orang-orang ikhlas seperti itu. Oke. Terakhir sebelum tanya jawab. Ini kajian saya di Magelang. Kiat supaya rajin beribadah ya. Memang ibadah tuh kewajiban ya. Gak bisa kita apain lagi. Pertama tentu akidah ya. Akidah ini kalau dalam bahasa kita keyakinan. Akidah ini nanti fungsinya 3 ya. Dulu Ustaz Prapto Ibnu Jurem dari Mu'alimin tahu dong. Ustaz Prapto itu menerangkan bahwa fungsi akidah pertama itu adalah membajakan diri. Jadi kita harus bermental baja. Sebab hidup itu nanti banyak kejutan. Ada kejutan yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Kalau akidah kita kuat, kejutan apalagi setelah corona ini kita nggak tahu loh ya. Entah perang dunia ketiga, katanya ada virus baru lagi di Cina. Ada varian baru dari Cina, tapi masih COVID, masih turunannya COVID, bukan wabah baru. Nggak tahu lagi kita seperti apa nanti hidup di langit nanti. Kemarin kita sudah 2 tahun kita ngajar dari rumah gitu. Enak juga sih ngajar mahasiswa dari rumah ya. Cuma repotnya suka duka ngajar online tuh begini Pak. Murid kita 50. Yang on cam cuma 10. Yang lainnya nggak tahu kita ngapain. Entah tidur, entah makan gitu loh. Entah ditinggal tuh laptop nggak tahu juga kita. Itu suka dukanya online ya, antara offline dan online. Tapi mahasiswa masih mending sih. Anak kecil nggak bisa online itu loh. Makanya saya dulu nulis awal Corona 2020 saya nulis di Facebook saya. Setelah Corona berakhir, kalian hormati 2 profesi. 2 profesi harus kalian hormati. 1 guru. Selama ini kalian sama guru kurang hormat.
anaknya dimarahin, bapaknya datang ke sekolah, malahin gurunya. Saya masih kecil dulu tahun 80-an. Saya sering dimarahin ayah saya. Ayah saya kebetulan tentara ya. Kalau saya dihukum di sekolah, di rumah saya dimarahin lagi. Itu saya masih mengalami masa-masa itu. Sekarang beda, anaknya dimarahin ngadu, bapaknya ngadu ke polisi gitu. Sekarang kalian rasakan enaknya jadi guru di rumah itu. Enak nggak saya bilang? Ya. Darah kalian langsung naik 200 langsung. Kan emang enak ngajar itu. Makanya hormati guru setelah corona. Kalian tahu sekarang bagaimana rasanya menjadi guru itu loh. Beratnya jadi guru itu loh. Darah tinggi kita di rumah. Anak tuh angel minta ampun. Yang kedua, profesi yang kita hormati, perawat ya, petugas kesehatan itu loh. Dulu kan ada gubernur yang marah-marah itu. Saya sebut aja namanya ya, Zumi Zola, nggak apa-apa. Dia datang jam 1 ke rumah sakit, ada perawat lagi tidur, dia gebrak meja. Padahal perawat itu bukan tidur, nyuri-nyuri tidur. Mereka kerja itu, saya pernah nanya sama mereka, kita kan pernah pengajian dokter-dokter obgyn itu loh. Dok, emang kalau di sini kerjanya berapa jam? 38 jam Pak ya. Masa sih gue bilang? Iya. Jadi kalau masuk maghrib sekarang, pulangnya maghrib besoknya lagi gitu loh. Lah tidurnya gimana? Saya bilang, ya kami nyuri-nyuri tidur. Disitulah saya tahu. Jadi enggak, perawat tuh bukan tidur. Ya mereka nyuri-nyuri tidur. Ada, ternyata sebentar dipanggil sama pasien gitu. Makanya perawat itu lebih cocok menurut saya perempuan sabar ya. Sebenarnya pasien tuh rewel. Kadang-kadang impulsnya lepas, manggil perawat. Baru setelah lepas lagi. Kalau cowok kan emosi, mati aja deh gitu. Makanya perawat itu cocok cewek yang sabar. Kalau cowok copot mulu, mati aja loh. Oke, akidah ya. Jadi akidah itu fungsinya adalah untuk menguatkan kita. Kalau akidah kita kuat, asyhadu alla ilaha illallah, ujian seberat apapun ringan. Karena Allah pasti ada maksud. Coba kalau nggak ada corona, kapan orang-orang kaya itu sadar berpegang kepada dunia itu lemah banget? Saya pernah menjadi menjadi ketua masyarakat Minang Jogja, namanya IKBMY. Nggak tahu saya ditunjuk jadi ketua dulu ya, mau aja deh gue bilang. Jadi saya banyak bergaul dengan orang-orang Padang yang dehef itu loh, yang kaya-kaya itu. Punya toko Pak, 8 toko di Beringharjo, jilbab. Ya dulu aman deh, udah zona aman gitu. Begitu corona, Beringharjo tutup. Sewanya nggak turun, karyawannya minta gaji terus gitu loh. Tobat dia. Ya biar mereka sadar, berpegang kepada dunia itu lemah sekali. Lalu ada yang pengusaha bank ya, orang Padang itu, di Jogja ini ada ya. Saya lihat orang kaya itu hidupnya juga ini ya, apa? Nggak setenang saya loh orang biasa ini gitu. Mereka tuh kadang-kadang ya penyakit juga aneh-aneh kadang-kadang orang kaya tuh. Ada teman saya sakit apa nggak, saya nggak tahu, saya juga nggak nanya. Kalau dia minum, setelah dia minum, mau pipis aja dia minum obat loh. Sakit apa sih itu bunyinya? Mau pipis aja minum obat dulu gitu. Kita kan pipis gampang rorot gitu. Mereka tuh mikirin usahanya tuh agak pusing. Jadi mereka tidur tuh susah. Mereka kalau tidur minum obat tidur dulu loh. Kita orang biasa tidur gampang deh ya. Kadang-kadang ngaji aja kita tidur loh. Masuk ruangan langsung nyari tiang itu. Tembok gitu. Apalagi kalau Jumatan Pak ya. Jadi masjid favorit kalau Jumatan yang banyak tiang. Bapak-bapak masuk gitu ya. Sholat 2 rakaat langsung nyari tiang itu. Nyandar langsung doa. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Parah bener. Begitu komat dibangunin. Pak sudah komat. Sholat Jumat nggak sah, nggak ada khutbah. Lu tidur. Oke. Jadi akidah dan tauhid nanti akan jadikan sholat sebagai aktivitas penting ya. Ya biasakan terus. Sesuatu yang kita biasakan menjadi sebuah kebutuhan. Misalnya kita kalau nggak sholat malam, biasa sholat malam itu paginya kita nggak merasa nggak enak gitu. Ada yang kehilangan. Biasa sholat duha nggak duha, biasa baca Quran. Apalagi Ramadan ini kan suasananya enak ya. Makanya Ramadan ini kan bukti cinta Allah kepada kita sebenarnya. Coba kalau nggak ada Ramadan, kapan kita memperki diri kita? Saya sering memberikan contoh ya. Bapak-bapak yang jarang ke masjid, coba kita ajak ke masjid di luar Ramadan, pasti dia nggak mau itu.
Ke masjid yuk. Enggak, malu, saya jarang ke masjid, tadi diliatin orang gitu. Kita melihat orang nggak biasa ke masjid tiba-tiba nongol di masjid di luar Ramadan, kita kan curiga tuh. Nggak pernah nongol kok tiba-tiba datang, jaga kotak amal gitu. Jaga sendal gitu. Coba di Ramadan, orang nggak pernah ke masjid tiba-tiba nongol di masjid, curiga nggak kita? Enggak, Bang, itu indahnya Ramadan loh. Minta maaf juga begitu. Coba ujuk-ujuk kita minta maaf di luar Ramadan sama saudara kita, dia kan curiga. Mas, maafin saya banyak salah ya. Wah, jangan-jangan mau mati nih gitu. Kita curiga. Jangan-jangan mau ngutang nih gitu kan. Tapi di Ramadan kita minta maaf ringan kok. Itu indahnya Ramadan. Makanya kata Rasulullah, kalau kalian tahu apa yang ada di Ramadan, kalian akan meminta 10 bulan Ramadan itu. Dosa kita saja, kita minta ampun di luar Ramadan. Astagfirullah, sampai nangis. Belum tentu Allah ngampuni kita. Di bulan Ramadan, kita nggak minta ampun saja diampuni Allah. Keren nggak tuh? Bulan Ramadan. Nggak minta ampun kita, tapi diampuni Allah dosa kita. Saya pernah baca buku dulu ya, lupa saya bukunya saking lama itu. Jadi setan satu Ramadan itu begitu matahari tenggelam, setan tuh nangis itu katanya, guling-guling di tanah sambil mentokin palanya ke dinding. Apa kata setan? Sudah capek saya menggoda manusia 1 tahun. Masuk 1 Ramadan, Allah hapuskan dosa kita. Percuma saya goda orang 1 tahun, kata setan. Tapi setan kan etos kerjanya luar biasa. Silahkan kalian bersenang-senang selama Ramadan. Saya tunggu 1 Syawal, kembalilah ke pelukan saya. Udah jarang lagi ke masjid, jarang baca Quran gitu. Nah itu karena manusia seperti ya, kembali lagi ke setan dirantai gitu. Tapi lantainya longgar sih ya. Masih sempat juga ke sini. Yang ketiga, untuk sholat khusyuk itu 3T biasanya ya, tumaninah, tenang. Pernah lihat tuh sholat yang cepat itu loh? Saya ada videonya nih. Kalau nggak salah di Mojokerto. Wah, itu apa namanya? Nggak ada tumaninahnya, jadi untuk khusyuk sulit ini. Oh ini nih. Ini ya. Oh ya ini nih. Oh ya ini nih Mojokerto. Ini ada sana. Fatihah 1 napas itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tua kasihan itu. Alasan mereka begini. Jadi kami baca doa tidak panjang. Misalnya Robbana walakal hamdu, cuma Robbana doang kami baca itu. Sama Allah Robbana. Jadi enggak Robbana walakal hamdu enggak. Sujud subhanallah, subhanallah aja itu. Jadi cepat kami sholatnya gitu. Ya kan nggak ada tumaninahnya gitu ya. Ini ada sholat anarkis, ini mana sholat anarkis? Oh inilah. Ini orang salah nyambung soft. Jadi dia masbuk ya, masbuk. Nah, pas dia masuk udah penuh itu. Nah, dia colek yang tengah mundur. Dia maju dah. Wah. Digampar dia. Ya kalau udah mundur jangan maju ente, nemenin di belakang, dia maju. Digampar dia. Asain lo ya. Kalau ini apa nih, Bu? Ini pengemis ini. Pengemis nggak sholat, ini ngasih duit gitu. Yang kedua nggak ngasih, dia tendang. Ini yang jahat pengemis ini, bukannya sholat loh ya, ngasih. Yang kedua nggak ngasih, marah dia. Orang buru-buru. Parah bener itu. Iya. Kalau ini mahasiswa ini, sholat ketemu hantu itu loh. Enggak ada sholatnya. Sholatnya juga cepat benar lagi. Oh. Sholat hantu. Siapa yang ngasih saya dulu ini? Sholat hantu. Oke, dikit lagi. Ya udah habis waktunya. Kita cepetin ya.
Jangan menunda-nunda sholat. Jadi sholat itu kalau saya kepada mahasiswa ya, supaya sholat kita diterima Allah itu gampang, berjamaah saja di masjid. Sebab yang kita baca dalam literatur, kalau kita sholat sendiri kan malaikat tuh ribet penilainya tuh. Ya maksudnya karena niatnya belum lurus, bacanya masih ngalamin gitu. Sami Allahu liman hamidah gitu. Tapi kalau sholatnya berjamaah itu satu paket diterima Allah. Jadi istilahnya kalau kita nggak dinilai perorangan, satu paket aja dipanggil Allah. Itu dalam beberapa hadis sebutkan gitu ya. Walaupun kita masih belum khusyuk ya, misalnya Allahu Akbar masih menghayal aja gitu saya gitu. Pas imam ruku itu diterima lah sholatnya kalau jemaah, itu enak ya. Kalau sholat sendiri nanti cara takbir kita aja belum benar gitu, sesuai HPT nggak? Oh HPT ya. Kalau HPT itu kan sampai ini, sampai bahu. Allah sejajar hazwa mangkibaihi. Ada juga menerjemahkan di sini, tapi HPT kayaknya di sini. Allah, masih ada orang separuh aja. Wah. Naruh tangan itu memang kalau di HPT ya, ala sodrihi, ala itu di atas, di atas dada. Tapi Imam Nawawi itu menerjemahkan antara dada dan perut. Ada orang yang masih begini gitu, di perut itu. Ada yang lepas tangan, orang Malikiyah, Afrika Utara sampai Eropa tuh, mereka sholat lepas tangan, Allahu Akbar. Yang unik orang Yaman. Orang Yaman tuh dia pakai ini, inatina fasholli li rabbika wan, sholat dan berkorban lah. Jadi mereka kalau sholat, kalau takbir begini, Allahu Akbar, ngekek ya. Karena sholat dan berkorban, korban itu kan sembelih tuh. Allahu Akbar. Ya nggak apa-apa dong orang ngekek orang tuh. Allahu Akbar, imam dia. Oke. Pahami konsep kehidupan dunia, kita hidup di akhirat. Wal akhiratu khairum wa abqa. Dunia ini cuma sementara, ntar lagi kita meninggal kok. Ya, saya ini kan mensewu ya. Dari segi penyakit mungkin sudah banyak, walaupun saya masih muda secara usia ya. Saya tinggi semua loh Bu, gula saya tinggi, kolesterol tinggi, darah saya tinggi gitu. Yang rendah cuma gaji gitu. Jadi disyukuri sih gitu. Bener loh Bu, asam urat saya nol. Jadi saya tuh tinggi semua, diabetes saya tinggi, makanya kaki saya sakit, makanya saya pakai kaos kaki. Saya udah nggak kuat istilah duduk-duduk silat, nggak kuat. Sekarang ya dulu sih sebelum Ramadan ngurangi nasi putih, tapi susah ya kalau orang kita nggak makan nasi ya. Saya ganti nasi merah, nggak enak ya sepo. Ya kayak makan pasir. Saya bilang sama istri saya, makan pasir aja sekalian gue bilang. Istri saya saking sayang dicari lagi, ketemulah beras hitam. Tahu ya beras hitam ya? Tapi mahal Bu, seliternya 30.000 gitu loh. Tapi agak enak daripada nasi merah. Ah mahal lah, nggak usah deh gue bilang. Akhirnya kembali lagi ke nasi putih gitu loh. Tapi saya pakai kacamata hitam makannya gitu loh. Biar tetap hitam gitu loh. Yang penting kan motivasi gitu. Oke. Selanjutnya bersahabat ya dengan orang-orang yang rajin sholat, itu penting ini. Jadi sahabat itu menentukan ya, kata Rasulullah, almaru ala dini khalili. Orang itu akan sesuai dengan siapa dia akrab. Jadi kalau pengen rajin sholat ya ketemulah dengan orang yang rajin sholat gitu. Kalau pengen sukses bergaul dengan orang yang sukses. Kita akan terstimulan ya dengan motivasinya. Ikhlas ya, baca kisah hidup orang-orang soleh ya. Mereka sampai sholat tuh 300 rakaat per malam loh. Ahmad Ibnu Hambal itu 300 rakaat. Sekarang ini yang saya tahu tuh Kiai Gontor ya, Syekh Sahal itu 100 rakaat dia per malam sholat tahajud. Dalam HPT pun tidak termasuk bid'ah loh ya. Lebih dari 8 itu tidak termasuk bid'ah. Tidak ada batas dalam sholat malam. Beberapa pendapat ulama saya temukan begitu. Sebab banyak ulama-ulama mazhab itu sholatnya luar biasa malam hari itu. Rasulullah 8 itu karena kebentur subuh. Karena Rasulullah 1 rakaat 5 juz gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan Rasulullah sunnah 8, iya sih, tapi bacanya juga dong sebenarnya. Jangan 8-nya doang. Ayatnya qul Allah itu. Kalau sekalian Rasulullah sekalian ayat ya. Pernah Ibnu Abbas ya sholat bersama Rasulullah. Sholat malam, Rasulullah sholat, dia ikut di belakang. Rasulullah baca Al-Baqarah. Mudah-mudahan Al-Baqarah ruku. Nyambung Ali Imran Rasulullah. Mudah-mudahan setelah Ali Imran ruku, nyambung An-Nisa. Keluar Ibnu Abbas akhirnya. Kelamaan. Begitu Rasulullah sholat malamnya.
Makanya kata Aisyah, la tas'alu atwaluha wa ahsanuha. Jangan kalian tanya panjang dan bagusnya salat Rasulullah kalau malam itu. Nah, jadi karena panjang kebentur subuh itu loh. Jadi 8, kalau mungkin ada waktu Rasulullah lebih daripada 8 mungkin gitu ya. Jadi nggak apa salat 20 juga nggak apa-apa, tapi yang penting tadi ya tumanina, tafakur dan tadabbur. Kalau kita pengen khusyuk ya. Ayatnya kalau bisa kita pahami maknanya apa. Ya ingatlah dalam surat Al-Baqarah 45 ya. Wa innaha lakabiratun ila alal khashiin. Apa itu khashiin? Allazina zunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang yakin berhadapan dengan Allah dan kembali kepada Allah itu sudah khusyuk. Jadi kita hadapi ya dunia ini begini, mudah-mudahan mati. Imam lagi baca apa? Kita menyimak ya, tadabbur wa tafakkur gitu. Menyempurnakan ibadah-ibadah wajib ya. Oke. Mana tadi akidah itu? Oke. Yang terakhir niat ya. Niat dan doa. Kita berdoa semoga kita termasuk orang yang rajin ibadah ya. Amin. Jangan lupakan doa dan usaha tadi ya. Bergaul dengan orang rajin sholat, baca-baca tentang para salafus soleh yang sholatnya sampai ratusan rakaat gitu, biar kita termotivasi. Terima kasih Mbak Laili, mudah-mudahan menambah wawasan sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Afrizal yang telah menyampaikan pengetahuan dan ilmu pada siang hari ini. Mungkin untuk Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapat ataupun ingin bertanya, silakan. Satu dari laki-laki dan satu dari perempuan. Monggo, bebas kata Ustadz Afrizal. Tapi jangan masalah keuangan. Kalau saya duit sulit, sama dong lu. Jangan nanya itu. Jawabannya sama. Silakan Bapak Ibu. Kalau enggak saya nanya ya. Nanyanya ke Mbak Laili dong. Kenapa belum nikah itu? Sudah punya calon ya? Yang jawab siapa sih? Jangan-jangan yang jawab mertua nih. Udah. Silakan Bapak Ibu. Sepertinya tidak ada Ustaz. Ya, kita tutup nanti dengan doa ya. Oke, silakan Ustaz untuk menutup mungkin bisa memberikan pesan dan doa. Ya, pesan saya tadi sudah ditulis ya. Tetaplah kita istiqomah dengan Muhammadiyah, sebab Muhammadiyah ini saya ini termasuk dulu waktu jadi mahasiswa Bapak Ibu, orang yang senang nyoba-nyobain. Saya pernah ikut dulu jamaah tablik waktu saya mahasiswa di Timur Tengah itu. Teman saya dari Amerika, dari Sudan, dari Inggris itu. Pernah saya ikut juga. Saya pernah ikut tarikat ya, dulu di Kairo tuh ada tarikat Saziliyah. Lebih besar dari Naksabandiyah. Itu. Pernah belajar ilmu silat lah. Pokoknya saya senang nyoba-nyobain gitu. Tapi setelah saya kembali ke Muhammadiyah, ternyata di Muhammadiyah itu ada semua itu loh. Ada semua di Muhammadiyah. Kalau khurut itu kan di Muhammadiyah kan istilahnya mau balik hijrah tuh. Iya tuh? Ada itu. Cuma mungkin bentuknya lain gitu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kita kembali kepada Quran dan Sunnah gitu. Di Muhammadiyah tuh dia nggak usah nyari yang lain selain Muhammadiyah ada sebenarnya. Bahkan kemarin waktu ribut-ributnya teroris ditangkap itu loh ya. Teman kita Farid Uqbah, Ustadz Farid Uqbah di Jakarta itu, dia data yang dimiliki Densus, dia pernah nyumbang ke sebuah lazis. Ternyata itu milik sebuah organisasi yang dianggap teroris oleh Densus itu. Kita kan global ini. Jadi kalau Amerika sudah memvonis dia teroris, nyumbang. Jadi menurut saya kalau nyumbang nggak usah lazis semua aja kan ada tuh sebenarnya. Dan tidak akan dicurigai. Saya sering juga orang minta sumbangan ke saya lewat WA. Kalau saya nggak kenal, saya suruh istri saya, jangan nama saya gitu loh. Rekening istri saya saja. Kebetulan rekening saya juga nggak ada isinya tuh. Istri saya aja. Lo transfer no gitu. Tapi kalau lazismu pakai nama saya nggak apa-apa gitu. Jadi nggak akan terdeteksi gitu. Oh ya, kita sudah azan ya. Oke, kita tutup dengan doa ya. Semoga puasa kita diterima Allah, dosa-dosa dikabul Allah, dan kita semakin sukses ke depan ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fir rizqin wa ziyadatan fil ilmi wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da wa hawin ala nafi sakaratul maut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'ana wa rukudana wa sujudana wa tamim tarmar rahimin. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Okrizal yang telah bersama kita pada siang hari ini. Semoga yang telah disampaikan kita bisa memaknai dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah Bapak Ibu yang berbahagia, kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan melafadzkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kurangan kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.